Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini bukan general reading. Ini adalah pembacaan personal pribadi dari klien saya, Sagittarius, sedang dealing dengan Leo. Baik ya. Saya mau lihat dulu apa sih sebenarnya situasi Sagittarius dengan Leo ini. Apakah salah paham? Ataukah apa? Oke. Oh, tidak. Beginilah ya kalau saya personal reading ya. Saya lambat menarik kartu karena saya mau cari feel dulu kira-kira yang mana ini jawaban yang tepat gitu lah. Karena saya nggak bisa dipaksa-paksa, saya nggak bisa diburu-buru, didesak-desak. Nah, jadi begini. Kalau saya lihat ini ya, entah kamu sadari atau tidak, Sagittarius, ketika dulu hubungan ini terjalin, entah kalian memang dealing-dealingan atau maksud saya, apakah memang ada kalian bersepakat ngomong jelas bahwa ini adalah pacaran? Ya, saya nggak tahu juga. Tetapi kalau dari energi kartu ini, tidak. Kamu yang memaksakan diri masuk di dalam hubungan ini. Entah kamu sadari atau tidak. Posisinya, ketika kamu mendekati dia, atau siapapun yang mendekati, Leo dalam posisi sudah punya cinta, sudah punya asmara dengan orang lain. Ini tidak orang single, ya, tidak orang single ini dia. Awal kalian dulu atau ketika kamu merasa kamu adalah pacar dia, pasangan dia, sebenarnya dia juga punya hubungan lain. Dan kalau saya lihat energi kamu di sini yang mencoba percaya diri ya. Mungkin dia memang baik sama kamu, tetapi kamu salah artikan. Kamu menganggap bahwa ini adalah perjuangan untuk mendapatkan cintanya. Gitu loh. Saya lihat ini orang cukup populer juga ini ya. Leo ini cukup populer. Iyalah, kalau Leo gitu sih. Ya, nah jadi bukan hanya kamu saja di posisi waktu itu yang mencoba menarik perhatian dia. Tapi yang jelasnya dia punya hubungan ini. Dia punya asmara ini ketika kamu datang, gitulah. Jadi mungkin kamu secara sadar ataupun tidak sadar rela menjadi orang kedua di dalam kisah cinta dia, gitu. Ya.
Jadi ini apa ya? Kamu pun ketika masuk dalam hubungan ini, saya lihat ego kamu yang bermain. Saya harus miliki dia. Nggak tahu apa pertimbangan kamu, gitu ya. Apa karena dia memang populer di antara orang-orang, di antara pergaulan kamu, kan biasa itu ya, siapa yang bisa menaklukkan si Anu, gitu loh. Atau mungkin ego kamu bilang, wow, kalau saya bisa punya dia, kalau saya bisa memiliki dia, saya orang beruntung, gitu ya. Saya orang beruntung memiliki dia. Ada nilai lebih dari orang-orang ketika melihat saya jalan dengan dia, gitu loh. Jadi intinya yang coba saya sampaikan, memang benar kamu melakukan upaya-upaya, tetapi upaya-upaya itu untuk memenangkan hal trofi yang tidak penting juga. Namun ini bisa kamu jadikan pelajaran. Saya lihat kamu memang bukan posisi tergila-gila mati ke dia, ke Leo ini ya, Sagittarius. Sagittarius tidak posisi tergila-gila mati. Entah pun di awalnya kamu pun iseng ke dia, iseng nggak taunya kebablasan. Ya, bisa seperti itu. Ini jawaban dari pertanyaan apakah selama ini dia tulus atau memanfaatkan, memanipulasi keuangan dan kebaikan hati Sagittarius saja, gitu ya. Apakah si Leo selama ini mengambil keuntungan? Saya bilang tidak, Sagittarius. Tidak berusaha morotin kamu, no. Ya. Ketika dia mungkin ada 1-2 kali dia bilang, Beb beliin aku ini, ya dia menganggap memang dia lagi butuh, gitu ya. Tetapi kamu menderita kerugian di dalam hubungan ini karena kebijaksanaan kamu sendiri, karena keputusan kamu sendiri. Ya, bahkan jika ada seseorang yang berusaha mau mengambil kesempatan dari kita dan kita menderita kerugian, sebenarnya bukan orang itu yang jahat. Kita yang keliru menempatkan diri kita. Banyak faktor variabel, ya, banyak faktornya, namun semua adalah tanggung jawab kita. Gitu. Uang kita habis. Setelah uang kita habis, dia pergi ninggalin kita. Siapa yang nyuruh kamu ngabisin duit kamu untuk dia? Nah, kalau ditanya gitu kamu sakit hati. Oh, itu dalam bentuk pembuktian cinta saya ke dia. Itu masalah kamu. Gitu loh. Kamu kok yang ngerasa bahwa kamu harus berkorban sedemikian rupa supaya dia cinta sama kamu, ya. Dia merebut paksa. Kenapa dia bisa merebut paksa? Kenapa dia bisa merengek-rengek, menangis-nangis, gitu loh. Oh, kalau dia tidak diberikan itu, tidak diberikan ini, dia akan ekstrim, gitu. Dia akan ninggalin saya. Itu konsekuensi dari kamu mau berpacaran, berasmara dengan orang yang tabiatnya seperti demikian. Siapa yang nyuruh kamu? Kan gitu ya. Mulai dari sekarang kita coba sama-sama menjadi bertanggung jawab kepada keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang kita lontarkan. Karena apa? Ketika kita merasa saya dimanfaatkan oleh orang lain, di situ proses pembelajaran kita sedang terhenti. Kita sedang membuang sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Kita melepaskan tanggung jawab kita, gitu ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita karena izin dari kita. Izin dari kita di momen ini ataupun izin dari kita di masa lalu. Jadi kita kan ada tuh bawa karma masa lalu ya. Saya tidak cerita karma masa lalu kamu di kehidupan kamu yang 100 juta tahun yang lalu. Enggak. Waktu kamu di kehidupan yang ini,
kamu pernah nyakitin hati orang lain, nanti semesta akan ngajarin kamu ini loh, kalau nyakitin hati orang lain hasilnya ini. Kamu harus dicobakan dulu rasa sakit hati supaya kamu tidak menyakiti lagi orang lain. Nah, posisinya seperti ini sekarang. Kamu sedang posisi ngasih makan ego kamu, sehingga dan akhirnya kamu lagi posisi kasih makan ego kamu habis-habisan, mungkin kamu melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan yang wow sekali, kamu jadi pahlawan, mencoba jadi pahlawan dalam hidup dia gitu ya, dan dia akhirnya memilih kesepakatan yang berbeda dengan orang lain dan meninggalkan kamu. Di situ kamu yang kecewa. Nah, jadi pelajarannya di sini adalah silahkan dirangkumkan sendiri. Tapi itu intinya ya. Kamu lagi kasih makan, kamu yang memaksakan gitu ya. Kamu yang mengharapkan, kamu yang mengupayakan secara berlebihan. Lah, orang hanya menganggap kamu opsi gitu lah. Kamu hanya posisinya di yang sekian. Gitu loh ya. Apakah dia memanfaatkan kamu habis-habisan? Tidak. Entah kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu yang memilih untuk berkorban. Awalnya kayaknya kamu iseng, ya, iseng. Tetapi itu tadi ada satu pembuktian diri bahwa aku bisa seperti ini, bisa seperti itu. Dia memanfaatkan kamu? No, tidak. Tidak. Mungkin kamu juga di sini terlalu keras kepala ya. Keras kepala sekali kamu ini kalau saya lihat. Itu memang sudah bikin dia tidak nyaman. Gitulah. Mungkin kamu terlalu narsis juga. Ini Leo ini tipe-tipe sebenarnya orang yang main hati, main perasaan ya. Dan kamu hadir sebagai seorang leader lewat kamu. Dia mau mencari orang yang beriringan, berdampingan, berjalan. Dia tidak butuh seseorang yang jadi mandornya dia, yang ngemandorin hidup dia. Ini nggak boleh, aku gini dan begitu dan segala macam. Ya, dia sebenarnya sudah lama nih nggak nyaman sama kamu, sama tindakan-tindakan kamu. Menurut kamu baik, benar. Menurut kamu di sini baik kalau saya lihat Emperor. Tetapi kamu terlalu keras di sana, ya. Maskulinmu terlalu keluar di sana. Energi femininmu tidak. Energi lemah feminim kamu, laki-laki perempuan tetap ada ya. Kita yin dan yang. Tubuh kita yin dan yang. Walaupun kamu terjebak di tubuh laki-laki, sisi femininmu tetap ada. Begitu juga wanita. Walaupun sudah terjebak di tubuh wanita, energi maskulin kita ini ada. Makanya orang bisa bekerja ya, ibu rumah tangga bisa bekerja, bisa angkat berat, bisa jadi bapak sekaligus ibu dan segala macam. Nah, itu dia. Energi feminim kamu di sini rendah sebenarnya, tetapi kamu timpali dengan energi maskulin secara berlebihan. Jadi tidak rata dia. Tidak seimbang yin dan yang kamu. Lebih banyak energi maskulin kamu yang kamu keluarkan, dan kamu di sini menekan energi feminim kamu, gitu loh. Nah, jadi bawaannya kamu nih kasar, jatuhnya kasar, entah kamu sadari entah enggak, gitu loh. Memang yang saya lihat benar yang kamu lakukan, kamu hadir sebagai seorang pendamping di sini, tetapi kurang main rasa kamu, gitu loh. Jangan-jangan kamu ini memang mencintai diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu berikan ke dia, kamu sangoni dia, kamu belikan dia ini dan itu dan segala macam, bukan demi membahagiakan dia, tetapi ini loh, aku orang keren, aku orang hebat, aku punya duit banyak, aku ini, aku itu. Manusia seringkali seperti itu ya. Jangankan kamu, saya saja mau gitu kadang-kadang. Wah, saya harus membahagiakan orang lain. Saya ini, saya itu, saya ingin melayani orang lain. Padahal saya hanya ingin pengakuan gitu lah. Pengakuan bahwa saya ini seorang yang begini, begitu dan segala macam.
Jadi keikhlasan untuk menolong orang itu hanya 30%. Selebihnya sebenarnya saya sedang lagi ngasih makan harga diri saya gitu. Nah, kalau saya lihat kamu seperti itu. Ya, ini dia sebenarnya sudah lama ndak betah sama kamu. Secara juga dia sedang punya pasangan waktu kemarin itu ya. Kamu datang dia tidak posisi single, dia posisi sudah punya pasangan. Dan ketika dia koneksi sama kamu, dia ngerasa ndak nyaman gitu loh. Gitu ya. Atau dia dalam posisi sedang gini, dia punya pasangan tapi mereka hubungannya lagi kurang nyaman, nyelinap kamu di sana. Jadi kamu di posisimu adalah sebagai pelarian. Gitu. Adalah sebagai pelarian. Gak taunya dia pikir dengan kamu jauh lebih nyaman, ternyata tidak juga. Ternyata tidak juga. Apa yang dia cari dari seorang pasangan tidak dia dapat. Mungkin kamu memang menggelontori dia dengan banyak materi, tetapi bukan itu yang saya mau, katanya. Saya juga ingin disentuh hatinya, gitu dia. Jadi itu ya. Untuk pertanyaan kamu, apakah selama ini dia tulus atau memanfaatkan? Apakah selama ini dia tulus atau memanfaatkan? Saya bilang kalau tulus, setidaknya dia tidak memanfaatkan kamu. Karena di sini kamu yang memang rela berkorban untuk dia. Ya, itu. Kamu yang memilih untuk berkorban untuk dia. Jadi kalau duit kamu habis, jangan salahkan dia yang menghabiskan kamu, tidak. Apakah dia tulus? Ya gitulah, gimana lah mau tulus? Orang sedang punya pasangan, berpasangan lagi yang lain, gitu. Baik, kemudian kita mau lihat potensi apa ke depan ya antara Sagittarius dan Leo. Potensi ke depan. Baik, ini ke depan ya. Baik.
Moh. Nah, gini. Oh. Nah, jadi begini, ya. Wow. Baik. Nah, jadi begini. Kalau saya lihat ya, bukannya tidak ada kemungkinan kalian bersama di masa depan, ya, tetapi energi itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Karena kalian ini datang dari pribadi yang berbeda. Dan satu sama lain menyadari bahwa sulit ini, gitu lah. Sulit. Mungkin dulu ketika kalian bersama, memang dia pun merasakan happy dengan kamu. Adalah happy-nya, nggak mungkin lah ngerasa yang sedih terus gitu ya, enggak. Ada juga happy-nya. Buktinya dia kalau saya lihat dia masih kangen sama kamu, ya, masih kangen. Tapi itu dia berusaha, bukan kangen, tapi sering mikirin kamu, sering ingat kamu, sering ngomongin kamu. Kalau kangen tidak, saya ralat. Kalau kangen tidak, dia sering memikirkan kamu. Tetapi posisinya dia lebih banyak marah. Dia lebih banyak kesal sama kamu, gitu loh. Dan di sini saya lihat, kayaknya hubungan sama kamu nih memang harus berakhir. Kalau dari energi kartu ini, dia benar-benar nggak nyaman sama kamu, gitu loh ya. Nggak tahu apa dia memang juga merasa bersalah sama kamu, gitu loh. Merasa bersalah, kenapa dulu dia nerima kamu sehingga bikin kamu kecewa, gitu ya. Padahal dia dari awal sudah tahu bahwa ini hubungan nggak akan bisa kemana-mana, gitu. Dia menyesali dirinya pernah terkoneksi sama kamu, gitu ya. Sebenarnya lebih karena kesal tentang dirinya sendiri, dan kamu tidak cukup atau bukan apa yang kamu berikan ke dia itu yang dia butuhkan. Orang kan beda-beda kebutuhannya, bukannya dalam posisi dia tidak tahu diri juga ini kalau saya lihat. Ya. Namun kalau pintu hatinya di sini saya lihat sudah selesai sama kamu. Dia tahu kamu ini akan upaya terus ini kayaknya. Akan upaya terus untuk narik dia masuk dalam hidup kamu. Kamu masih ada keinginan untuk menikahin dia, gitu ya. Atau dinikahi sama dia. Tapi dia enggak. Energi dia tidak ini kalau saya lihat. Gitu loh. Dan kalau kamu mau move on dari dia, kamu bisa gampang kok katanya. Dia tahu kok kualitas kamu nih, oh yang orang memang apa ya, cukup menarik juga. Tetapi walaupun kamu cukup menarik, tapi bukan kamu yang dia mau dalam hidupnya, gitu loh ya. Kamu akan tunggu dia, nah gitu ya.
Kayaknya dia juga malas ngobrol sama kamu. Ada luka gitu ya. Dia nggak mau menyakiti kamu, agar kamu juga tidak menyakiti dia. Lebih bagus kita diam gitu ya. Kalau untuk bersama, saya bilang kamu jangan maksain. Nanti kamu bilang lagi bahwa dia memanfaatkan uang kamu gitu ya. Dia hanya mengambil keuntungan dari kamu. Nggak bisa, karena saya lihat kamu tergila-gila ini sama dia ya. Tidak main hati, tapi bagaimanapun kamu nggak bisa lepas dari saya gitu. Bukan sekarang, mungkin masih sekarang, mungkin kalian baru-baru renggang hubungan, mungkin masih yang udah buang sana kamu. Tapi kan makin bertambah hari, ada kemungkinan kita tuh keinginan untuk memiliki dia semakin kuat. Sebelum hal itu terjadi, saya bilang lepaskan. Kamu hanya dalam posisi menyakiti diri kamu sendiri, Sagittarius ya. Dan kamu membiarkan atau mengizinkan kesempatan dia seolah-olah menyakiti kamu juga, padahal kamu yang seperti itu. Kamu jangan nekat ya. King of Swords sama The Devil, kamu jangan nekat. Entah saya terlalu berlebihan ya, tapi intuisi saya bilang kamu nih akan melakukan hal-hal yang cukup konyol dalam proses menarik dia kembali. Menarik Leo ini kembali dalam hidup kamu. Nggak usah, karena kamu pun sesungguhnya nggak cinta. Nafsumu yang besar bahwa aku harus memiliki dia, dan ini bukan cinta. Cinta mendamaikan, cinta membahagiakan. Kalau sudah cerita memaksa, tidak. Kamu harus jadi milik aku, tidak. Makin lama kamu makin ekstrim di sini. Ya. Entah kamu nanti ke dukun, saya nggak ngerti nih. Tapi jangan. Kamu hanya dalam proses bikin karma buruk baru, gitulah. Nanti kamu sendiri yang terluka. Kalau kamu pun jampi-jampi, dia belum tentu masuk. Enggak. Belum tentu masuk. Ya, lebih bagus kamu move on, pikirkan hidup kamu ke depan seperti apa ya. Introspeksi diri kamu dulu. Karena cukup banyak di sini ya. Saya bilang tidak kekeliruan, tapi saya bilang pelajaran hidup kamu masih harus lebih banyak lagi kamu petik. Kebijaksanaanmu harus lebih di-up-kan lagi. Ya, dan kayaknya perlu kamu ini ke Tuhan ini. Energinya. Saya tidak religius, Saya spiritual, melepas agama, hanya saja saya meyakini ada satu kekuatan besar di luar sana, itu yang mengkontrol segalanya. Ya, yang mendamaikan hati, sumber dari segala cinta. Gitulah. Jadi saya bilang kamu kembali dulu ke Tuhan kamu. Ini energi kamu terlalu kencang sekali untuk sisi keduniawian kamu. Bahkan kamu di sini mau mengikat jiwa seseorang. Siapa kamu? Siapa kamu yang mau mengikat jiwa seseorang? Yang pergi biarkan pergi. Toh hidup dia belum tentu kok bahagia sama kamu. Pikiran kamu saja yang bisa membahagiakan dia. Tetapi tidak. Ternyata tidak, gitu loh. Dan kamu pun tidak kelihatan cinta di sini. Ini bukan cinta, ini sudah satu kekeliruan. Ini tindakan kekanak-kanakan. Gitu loh ya. Lepaskan aja lah dia dulu. Lepaskan. Kamu jangan mancing-mancing dia lagi. Nanti kamu bisa menderita, jauh lebih menderita daripada yang sekarang ini. Apa itu kayak kata yang dulu di TV tuh, kejahatan terjadi karena ada kesempatan gitu ya. Nah, jadi jangan biarkan dia nanti lebih morotin kamu. Kamu jangan ngajarin dia lah gitu loh, memanfaatkan kamu. Karena orang yang gak ada hati malaikat semua, ya enggak lah, mana ada. Selagi masih hidup berarti masih ada sisi keiblisan dalam hati kita gitu ya. Dan itu yang sekarang prosesnya kita mengenali dia dan menerima dia. Itu sisi
keiblisan kita itu gitu ya. Tapi banyak orang yang masih berproses ya nggak nyadar gitu. Nah jadi kamu membuka kesempatan, kamu yang kasih izin dia, kamu kejar dia habis-habisan sehingga ya udahlah, mungkin ada yang bisa saya ambil dari Sagittarius katanya Leo. Jadi tidak membangun hubungan kalian ini gitu loh, tidak yang berdampak baik. Posisinya saling melepaskan saja dulu, kamu berdamai dengan diri kamu tenangkan diri kamu dulu Sagittarius. Someday jika dia memang milikmu, kalian akan ketemu di versi terbaik masing-masing, karena kamu pun dalam proses belajar, dia pun demikian, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami, dan sampai jumpa di reading saya yang berikutnya.